netral juga terhadap mantan presiden kita Pak Jokowi yang katanya di mana-mana ijazahnya dia dibilang palsu, ijazah kuliahnya. Ya kemarin kan pihak lawyernya juga sudah melakukan press conference. Seperti apa sih mungkin Irjen memandangnya? Jadi gini ya, ini peristiwa bukan hanya saat sekarang ini ya. Peristiwa menjatuhkan kredibilitas dan integritas daripada Pak Jokowi ini sudah sejak dia jadi presiden. Saya mengamati dan mencermati masalah ini, terlepas apapun tuh siapapun yang mempublikasikannya itu, ini saya anggap nih sangat lucu gitu loh. Kenapa saya katakan demikian? Dikatakan ijazahnya palsu, emang tidak ada verifikasi, emang tidak ada pemeriksaan. Rektoratnya dari UGM aja nggak nuntut, kan ada daftar induknya itu kan ada bahwa dia salah satu alumni dari UGM itu menyandang insinyur. Lah dari sana aja nggak ribut kok kita ribut. Berarti dari sana kalau memang betul-betul itu palsu, mereka akan ngomong dong memang palsu, mencatut nama UGM. Dia nggak ribut kok. Kok kenapa kita yang jadi ribut? Ini kan udah jelas nih sudah menyangkut hak ataupun harkat martabat dan harga diri daripada Pak Jokowi. Terlepas dia sekarang sudah jadi mantan ya, apapun hubung percaturan politik, tapi marilah kita berbicara dengan nurani, bicara dengan kebenaran, bicara dengan data faktual. Nggak akan mempan sampai lebaran maunya pun nggak akan kena dibilang ijazah palsu. Itu sudah berlanjut dari beberapa tahun yang lalu. Ya. Janganlah kita menjatuhkan harkat martabat seseorang dengan cara-cara yang licik dan picik. Tuhan juga nggak merestui itu. Terlepas apapun Pak Jokowi saat sekarang ini. Tapi saya berani menyatakan bahwa itu adalah isapan jempol. Nggak akan memenuhi kepada aspeknya. Harusnya menuntutnya ke UGM-nya. Kenapa tidak bunyi? Kenapa tidak protes? Lah mereka diam semua kok. Mereka nggak menyatakan apa-apa, berarti memang sah resmi dari UGM sana. Itu aja kritis simpelnya seperti itu aja gitu loh ya. Oke, tapi kan ini kan mungkin udah bertahun-tahun ya, maksudnya masalah ini dan kemarin juga ada statement dari Pak Jokowi, dia sudah akan mungkin mengambil langkah hukum. Apakah benar langkah yang udah diambil Pak Jokowi ini? Gitu kan, ini udah mulai diberencana lah dengan PH-nya gitu. Seperti apa nih? Ya menurut saya sah-sah saja ya untuk membersihkan nama dia bahwa itu tuduhan, tudingan itu tidak betul. Jadi melalui kuasa hukumnya memberikan pandangan hukum bahwa itu tidak benar, bahwa itu informasi-informasi yang menyesatkan, kan begitu. Nah sebenarnya kalau memang layak dari orang-orang yang mempublikasikan dia sebagai ijazah palsu, itu harusnya nggak usah ke Jokowi, harusnya ke UGM, cek di registrasinya, alumni tahun berapa, tercatat dalam daftar induk, kan ada nanti dikeluarkan tuh, pada saat wisuda tahun sekian dia menjadi seorang sarjana dari UGM. Itu aja. Loh yang cek aja nggak bunyi kok, nggak ngomong kok. Ya sudahlah, kita nggak usah mencari-cari kesalahan kelemahan orang karena faktor-faktor sentimen. Langkah-langkah hukum saya rasa menurut hemat saya silakan saja. Tapi kalau saya berpikir ngapain ditanggapin orang-orang kayak gitu, abaikan saja. Tapi kalau memang Pak Jokowi mau melakukan itu ya sah-sah saja. Tentunya mungkin sudah berkali terus berlaku. Sebenarnya dari catatan ini aja berkali-kali aja nggak mempan aja sebenarnya sudah dapat disimpulkan bahwa itu adalah informasi palsu ataupun tudingan yang menyesatkan. Itu menurut hemat saya. Kira-kira gitu. Mungkin di balik ini semua apakah ada seseorang atau konspirasi yang lain gak sih? Karena selalu ini yang dibahas, selalu kelemahan. Kelemahan mungkin dicari kelemahan Pak Jokowi ini. Seperti apa? Ya kalau dibilang konspirasi kemungkinan besarnya ya betul. Ini kan sejak beliau jadi presiden sudah selalu diangkat-angkat terus masalah ini. Terus dapat informasi dari mana? Kemudian informasi itu valid enggak? Terus sudah dikonfirmasi enggak? Udah cross check enggak? Nah, ini digulirkan kembali hanya untuk menjatuhkan kredibilitas integritas beliau terlepas apapun nuansa politik daripada Pak Jokowi selama ini. Buat cari cara yang lain lah, jangan cara seperti kayak gini. Ya.
Cari dengan cara-cara di dalam pemerintahan selama ini yang dia pimpin, apa kelemahan-kelemahan, apa hal-hal yang dilakukan oleh beliau yang menyangkut kepada hal-hal yang merugikan pribadi orang lain ataupun negara. Itu cari, jangan di masalah ijazah ini. Ini masalah tuh remeh-temeh sebenarnya. Udah nggak punya bahan lagi lah. Akhirnya yang sudah basi pun diangkat-angkat. Menurut hemat saya itu juga tidak manusiawi. Kalau selama ini presiden tuh atau Pak Jokowi itu ngomongnya ya sudah terserah kamu, tuh menurut saya ini terserah kan. Kalau kasar kata begini, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Lama-lama bosen loh gitu. Kok nggak ada lagi yang lain kamu angkat, kok itu aja yang diangkat gitu. Orang lama-lama ketawa juga gitu loh. Kira-kira gitu ya. Ada tambahan nggak?